Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Heni Mariana. Di sini saya dari kelas 3C. Tujuan saya melakukan live streaming adalah tugas di mana saya harus melakukan komunikasi lewat sosial media. Jadi saya lewat live streaming di IG. Temanya kali ini sharing-sharing aja tentang kepautan. Mungkin Mbak Rika ada yang mau ditanyakan tentang seputar kepautan atau kita sharing-sharing bersama mungkin? Ya. Mbak Rika izin bertanya apa itu PAUD menurut Mbak Heni? Kalau menurut saya PAUD sendiri itu sebuah yayasan atau sebuah lembaga yang terdiri dari ada TK, RA, KB dan lain sebagainya. Jadi PAUD sendiri itu cukup luas jangkauannya atau bisa dibilang PAUD itu terpadu. Bukan hanya satu lembaga tetapi beberapa lembaga yang dikemas menjadi satu dan akhirnya menjadi sebuah PAUD tersebut gitu. Ada lagi Mbak Rika? Halo Mbak Rina, mungkin ada yang bisa ditanyakan tentang seputar kepautan atau sharing-sharing? Halo Mbak Niken, mungkin ada yang bisa kita sharingkan hari ini tentang PAUD atau Mbak Niken mau bertanya tentang seputar kepautan? Silahkan. Iya, nggak apa-apa. Mau nanya apa? Tapi kali ini pembahasan kita hanya tentang kepautan ya. Halo Mbak Rina, mungkin ada yang ditanyakan tentang seputar PAUD atau ada yang mau kita sharing-sharingkan? Oh ya, pertanyaan yang bagus. Cara Anda untuk mendidik anak-anak itu gimana? Eh, ini bisa dilihat dari segi apa dulu? Kalau kita dari segi pendidik, bisa kita mendidik anak-anak. Kita sebagai pendidik itu juga sama saja. Kita juga sudah mendidik anak. Tentunya mendidik anak yang baik itu yang pertama dengan kasih sayang. Terus yang kedua, jangan pernah bentak anak karena anak yang dibentak itu akan mengalami trauma sepanjang hidupnya. Dan ketika anak sudah trauma, itu akan mengakibatkan eh, kehidupannya kedepannya itu kurang stabil. Ya, ini Mbak Nikhlah izin bertanya Kak, gimana cara mengatasi ketika anak sedang tantrum? Oke, pertanyaan yang bagus juga. Eh, Ketika anak tantrum itu cara yang baik,
kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua mengatasi anak yang tantrum itu bisa dengan cara dibilangin secara baik-baik, karena anak kalau sudah tantrum, kalau anak tantrum, kita sebagai pendidik ikut tantrum, anak itu nggak akan berhenti tantrumnya. Jadi anak tantrum kita kasih tahu dengan cara yang baik, kasih pengertian yang baik, atau dengan kasih sayang tadi, itu bisa meredakan tantrum anak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Barangkali Mbak Nikhlah ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, sambil menunggu penanya, sedikit saya sampaikan cara menstimulus perkembangan anak usia dini ya. Karena anak usia dini itu masih bisa dibilang golden age atau masih generasi emas, jadi mereka itu bisa dibilang peniru yang handal atau perekam yang handal. Jadi kita harus benar-benar memberikan stimulus yang baik untuk anak. Jangan sampai ada perkembangan anak yang terlewati, karena ketika ada perkembangan anak yang terlewati, itu akan berakibat fatal ketika anak sudah dewasa. Salah satu contohnya ketika anak waktunya merangkak nih, anak nggak melewati masa perkembangan merangkak, anak langsung berjalan, itu akan berakibat ketika anak dewasa, anak kurang fokus dan juga bisa anak itu sering tantrum, itu juga bisa disebabkan karena itu. Jadi cara mengatasi hal tersebut itu anak disuruh mengulangi perkembangan yang sudah dilewati pada masa bayinya tersebut. Ada pertanyaan lagi, cara menanggapi anak yang nakal dan tidak mau belajar gimana? Itu memang tergantung kitanya, juga tergantung anaknya. Anak itu bisa diatasi dengan baik ketika kita juga menirukan yang baik. Kita sebagai pendidik atau orang tua itu sebagai role model anak. Jadi sebelum kita menyuruh anak belajar, kita juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak, biar anak itu bisa menyontoh atau apa yang dibilangin kita itu didengarkan oleh anak. Lanjut, Kak mau bertanya, menurut Anda bagaimana pendidikan yang bisa dikatakan efektif untuk di umur yang saya kira itu agak terlalu sulit diajak komunikasi dan karena masih kecil juga? Mungkin untuk pendidikan yang efektif untuk umur yang masih kecil itu bisa di TPA dulu. Karena apa? Di TPA itu belum melibatkan materi-materi yang benar-benar fokus, tapi anak-anak itu cuma diajari belajar tetapi dengan bermain. Jadi dengan bermain anak-anak bisa sambil belajar, anak-anak tidak fokus ke materi dan juga anak-anak bisa menikmati pembelajaran. Apa akibat jika anak kurang memperoleh layanan pendidikan pada anak usia dini? Akibatnya itu anak ketika sudah besar itu akan beda dengan anak yang mendapatkan pelayanan yang baik ketika masa dininya. Perkembangannya itu akan terlihat ketika sudah besar, bisa juga ketika waktu usia dininya tidak mendapatkan pelayanan yang baik, itu ketika besarnya anaknya nakal, sulit diatur, itu juga bisa. Sudah ya, cukup sekian live streaming kali ini. Terima kasih yang sudah bertanya. Apabila ada salah penjelasan atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini sistemnya sharing. Jadi bukan saya yang menggurui tetapi kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.